Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mary Uli Panjaitan dengan NIM 85986999. Saya dari Pokja Toba, mahasiswa UT Medan. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar dari mata kuliah pemantapan kemampuan belajar. Dan di sini saya akan praktek di kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan topik yang saya ambil hari ini adalah pantun. Di sini saya akan menjelaskan kepada siswa-siswi bagaimana mulai dari pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan yang terakhir itu ada jenis pantun. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi kelas 5. Siap. Sekarang Ibu akan memakai dulu. Kalau Ibu panggil namanya belakang hadir. Siapa ketua kelas di ruangan ini? Semua hadir dan ya? Semua hadir. Agustian Simangunsong. Hadir Bu. Aldi Simanjuntak. Hadir Bu. Ati Siaraan. Hadir Bu. Charlie Sitorus. Hadir Bu. Daniel Sibuel. Hadir Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi sebentar. Kalau Ibu bilang kelas 5, siap gitu ya? Kelas 5, Siap. lagi kelas 5. Siap. Kelas 5, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami kasar, dan kami paham. Semuanya tepuk tangan dulu. Oke, topik Ibu hari ini adalah pantun. Siapa yang ingat kira-kira pantun? Yang tahu pengertian pantun siapa? Ada yang tahu pengertian pantun tidak? Kalian pernah berpantun tidak? Tentunya pernah. Sering malah ya, sering berpantun baik sama teman, baik sama ibu, orang tua dan sahabat. Pantun, pengertian pantun apa? Pengertian pantun adalah puisi lama yang Terdiri terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kata 2 baris pertama atau baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, sedangkan kata baris ketiga dan keempat disebut isi. Fungsi sampiran di sini bagaimana? Fungsi sampiran dalam pantun itu sebagai pengantar atau pembuka, sedangkan fungsi dari baris ketiga dan keempat itu mengandung maksud atau pesan dari pantun tersebut. Perhatikan di sini ciri-ciri pantun. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Pantun bersajak ABAB. Pantun 2 baris pertama disebut apa? 2 baris pertama perhatikan. 2 baris pertama dalam pantun disebut apa? Sampiran. Fungsi sampiran sebagai apa? Pengantar. Pengantar. Berarti fungsi dari 2 baris pertama itu sebagai pengantar. Baca bersama. Dua baris terakhir isi berisi maksud atau pesan. Yang dimaksudkan dengan baris ketiga dan baris keempat itu disebut isi, dan isi tersebut berisi maksud atau pesan. Ada kalian ketahui jenis pantun? Siapa yang tahu jenis pantun? Sebutkan satu jenis pantun. Yang pertama ada pantun persahabatan, pantun apa lagi?
Sudah tahu arahannya, kita briefing dulu sebentar. Ke atas minta terbitkan, tangan ke samping, dunia terbang. Kenapa? Tangan ke depan, ikan berenang. Kau nyanyi pelan-pelan. Siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Ulang melingkar di badan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, dua kamera iklim. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat televisi tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Dan yang terakhir ada apa? Pantun pantun alam. Ini menjadi tugas kalian di rumah. Coba tugas kalian di rumah. Coba tuliskan nanti salah satu contoh pantun dari jenis pantun yang ada yang ibu tuliskan di depan. Berarti persahabatan, pantun nasihat. Biasanya pantun persahabatan itu contoh antara si James sama si semuanya di sini mempunyai sahabat masing-masing. Pantun apa yang mau kalian terapkan ke denganku? Yang kedua ada pantun nasihat. Biasanya pantun nasihat ini bisa jadi dari orang tua, dari guru dan banyak sebagainya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pantun alam. Pantun alam itu biasanya kita menunjukkan bagaimana kita mencintai alam kita yang begitu indah. Dan yang terakhir ada pantun kunci cinta. Kayaknya kelas 1 SD aja sudah bisa membuat pantun percintaan. Apalagi kita merasa kalian sudah mulai lah ya kan? Waktu Sian pertama kali datang ke sini ya kan Dian? Kasih misal, kasih hati, yang kasih kita manis ya, gitu ya. Kira-kira pantun apa yang mau diceritakan sama Sian dan selain kayak manis ya kan? Baik, kesimpulannya adalah bahwa pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan baris 2 disebut sampiran, sedangkan baris 3 sampai 4 disebut makna atau isi. Coba tuliskan pengertian pantun, ciri-ciri pantun, tolong dipindahkan di buku kalian. Kalau sudah siap dicatat? Sudah. Sekarang kita baca kembali pengertian pantun. Coba baca bersama. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya disebut isi. Sampiran berfungsi sebagai pengantar atau pembuka, sementara isi mengandung maksud atau pesan yang disampaikan. Tugas kalian di rumah udah dibilang tadi, membuat salah satu contoh pantun. Ada berapa tadi jenis pantun? 1, 2, 3, 4 dan yang satu lagi pantun perjuangan. Sebutkan coba sebutkan satu jenis pantun. Pantun apa? Pantun? Coba. Oh, kayaknya dia nggak bercinta ya. Pantun alam. Kerjakan tugasnya di rumah. Oke, perhatikan di sini. Tadi ibu sudah menjelaskan apa itu pantun, bagaimana ciri-ciri pantun, contoh jenis pantun, dan sudah mengasih tugas rumah sama kalian. Tolong tugasnya tolong materinya diulang kembali di rumah, dibaca kembali, dan tugasnya dikerjakan. Sekian topik ibu hari ini. Selamat siang. Siap.